Assalamualaikum, halo. Kembali lagi kita di segmen Bisik-Bisik, Bincang Edukasi Asik bersama saya, Vita Damai. Oke, di segmen Bisik-Bisik hari ini, apa ya yang mau kita perbincangkan? Nah, kita mau ngebahas tentang pentingnya untuk menjaga berat badan tubuh tetap ideal. Nah, saya yakin 99,99% khususnya kaum perempuan pasti menginginkan tubuh yang ideal. Karena dengan memiliki berat badan tubuh yang ideal, kita akan percaya diri, menunjang penampilan yang pasti juga bisa berdampak baik untuk kesehatan kita. Tanpa perlu berbasa-basi, kita hari ini kedatangan tamu spesial sejawat saya, yaitu Apoteker Faras. Ya, selamat siang Mbak Vita. Oke Mbak Faras, sebentar. Sebelum kita lanjut, Mbak Faras boleh kenalan dulu pada teman-teman ya. Baik, selamat siang teman-teman. Salam kenal ya, saya Faras Aisyah Tias. Saya apoteker di rumah sakit dan salah satu founder dari Herba Rumah, sebuah produk kesehatan. Nanti kita kenalan ya, produk apa aja. Oke, sudah cukup ya perkenalannya. Nanti kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Di sini saya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang tubuh langsing, berat badan ideal, dan sejenisnya. Kita langsung tanya ya Mbak ya, nanti kita bahas bersama. Oh iya Mbak, sebenarnya seberapa penting sih kita tuh harus menjaga berat badan tubuh kita tuh tetap ideal? Jadi menurut saya begini ya Mbak Vita, seberapa penting kita harus menjaga. Pertama, kita tuh kan perempuan memang sebaiknya menjaga tubuh yang juga merupakan aset kita yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua adalah kenapa memiliki berat badan yang ideal itu adalah penting, karena seperti yang kita tahu bahwa ketika berat badan kita ideal, artinya di sini adalah tidak obesitas, maka itu juga sudah merupakan salah satu faktor dari kita untuk terhindar dari beberapa masalah kesehatan, misalnya penyakit kolesterol tinggi ataupun penyakit jantung dan lain sebagainya. Oh gitu, oke. Mbak, kalau kita tuh bisa tahu badan kita ini sudah ideal atau belum tuh tahunya dari mana Mbak? Baik, jadi untuk mengetahui apakah berat badan kita sudah ideal atau belum, jadi World Health Organization atau WHO itu sudah mengklasifikasikan, mungkin kalau teman-teman sudah tahu itu terkait Body Massa Index atau BMI, atau mungkin dalam bahasa lain adalah IMT atau Indeks Massa Tubuh. Nah, bagaimana sih cara mengetahui nilai BMI atau nilai IMT dari kita? Jadi rumusnya adalah berat badan kita dalam satuan kilo dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter. Jadi misalnya nih, saya berat badannya adalah 48 kilo dengan tinggi badan saya adalah 155 cm. Yang diminta dari WHO adalah dalam satuan meter. Jadi di sini 155 cm sama dengan 1,55 meter. Nah, 48 kilo dibagi dengan tinggi badan kuadrat, artinya 48 kilo dibagi dengan 1,55 yang dikuadratkan. Jadi 48 kilo dibagi dengan 2,42, hasilnya adalah 19,5. Nah, bagaimana saya mengetahui apakah 19,5 itu sudah ideal atau belum? Jadi, klasifikasi dari WHO adalah yang pertama itu underweight atau hasil IMT-nya kurang dari 18,5. Yang kedua adalah yang normal atau body yang ideal itu 18,5 sampai 22,9. Kemudian yang ketiga adalah overweight, itu 23 sampai 24,9. Nah, masuk obesitas pertama yaitu 25 sampai 29,9 dan obesitas kedua itu lebih dari 30. Nah, sekarang teman-teman semua silahkan cek berapa nilai BMI teman-teman dan dicocokkan dengan klasifikasi yang sesuai dengan WHO ya. Oh iya, wah Masya Allah ya jawabannya. Cukup jelas sekali ini, tadi saya langsung menghitung berat badan saya, alhamdulillah
masih masuk kategori normal. ideal. Oh, ideal, ya. Alhamdulillah nih, jelas banget ya. Nanti teman-teman di rumah juga menghitung sendiri masing-masing berat badannya dengan tinggi badan ini sudah masuk kategori ideal belum. Jadi kalau kita menghitung BMI atau IMT dalam bahasa Indonesia IMT ya, itu kita bandingkan antara tinggi badan dengan berat badan kita ya Mbak ya. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, tinggi badannya dalam meter. Iya. Oke. Mbak, berarti kalau ada nih Mbak mitos atau fakta yang menyebutkan bahwa tubuh yang sehat itu berarti langsing, itu benar nggak Mbak? Oh gitu. Jadi teman-teman, sebelumnya ini adalah opini dari saya ya. Tubuh yang tadi gimana? Tubuh yang sehat berarti langsing. Atau tubuh yang langsing itu berarti sehat, itu mitos atau fakta? Buat saya mitos sih ya, karena gini, kalau sehat adalah tubuh yang ideal, saya setuju. Tapi ketika sehat adalah tubuh yang langsing, saya menjadi tidak setuju, karena seperti yang kita tahu ya Mbak Vita, di luar sana, karena banyak wanita-wanita yang menginginkan tubuhnya langsing, akhirnya mencari berbagai cara supaya tubuhnya cepat langsing dengan cara yang instan tanpa memikirkan efek samping yang terjadi seperti itu. Jadi buat saya pribadi nggak harus langsing yang bentuk tubuhnya seperti itu, yang penting cukup ideal, badan kita sehat, itu udah cukup sih menurut saya. Oh gitu. Berarti langsing atau terlalu kurus atau nanti kurang gizi itu juga nggak akan menjadi masalah lagi. Terus berat badan berlebih pun juga pasti masalah lagi. Jadi harus yang pas-pas saja. Kalau bisa sesuai indeks yang disetujui oleh WHO tadi itu. Gitu. Terus tadi kan saya udah bertanya tentang langsing ya Mbak ya. Terus kalau ini Mbak, penyebab seseorang itu tubuhnya terlalu overweight itu apa aja Mbak penyebabnya? Sesuai dengan opini saya ya, lagi-lagi mohon maaf. Jadi kalau kenapa sih orang tubuhnya bisa overweight, berarti kan antara asupan yang masuk dengan yang keluar itu tidak seimbang. Logika mudahnya seperti itu. Nah, berarti dalam hal ini adalah satu asupan masuk, bisa jadi karena pola makannya yang tidak dijaga. Namun terkait pola makan memang lebih tepatnya berkonsultasi dengan ahli gizi. Setahu saya pola makan yang seimbang ya 4 sehat 5 sempurna, artinya ada karbo, protein, vitamin, kemudian ada susu, kemudian pola makan di sini juga dalam artian perbanyak serat, jadi untuk pengeluarannya juga lancar seperti itu. Kemudian selain menjaga pola makan juga tentunya ada melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini artinya adalah olahraga, karena olahraga juga memicu pembakaran sehingga lemak bisa diubah menjadi energi seperti itu. Jadi ada lemak yang terbakar seperti itu. Kemudian ya menjaga pola makan dan olahraga sih, atau bisa juga mungkin alternatif lain buat teman-teman yang merasa kayaknya sudah menjaga makan, sudah olahraga, tapi masih belum seperti itu, boleh sebenarnya kita mengkonsumsi suplemen ataupun jamu ataupun herbal yang dia bisa meningkatkan atau bisa digunakan untuk diet. Namun teman-teman juga harus mempertimbangkan terkait keamanan produknya, efek sampingnya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan produk yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari seperti itu. Oke, jadi sama Mbak Faras tadi udah dijelaskan ya, antara lain upayanya menjaga pola makan, kemudian olahraga dan aktivitas fisik, sama bila perlu mengkonsumsi produk yang aman, begitu ya Mbak ya. Ngomong-ngomong soal produk yang aman nih, Mbak Apoteker Faras ini habis merilis produknya, yaitu produk dari Herbaruma yang dinamakan dengan Slimun Tea. Ini untuk teh diet gitu ya Mbak ya. Kita bisa tahu produk ini aman itu dari mana Mbak izin edarnya? Ya, jadi teman-teman, sebelum kita rilis produk Mbak Vita, tentunya kita sudah mendaftarkan izin edar untuk produk Slimun Tea. Dan di sini izin edar untuk Slimun Tea adalah izin PIRT. Jadi PIRT ini adalah izin usaha untuk makanan dan minuman gitu. Jadi secara izin ini sudah
resmi ya teman-teman. Gitu. Jadi sudah terbukti aman. Oke, itu aman pertama karena izin edarnya sudah jelas begitu ya Mbak ya. Terus untuk produk Selimunti ini Mbak, ini kan klaimnya sebagai membantu untuk diet. Apakah ada indikasi lain selain untuk diet nih? Aku dapat diet sekaligus apa nih gitu? Oh iya, jadi selain untuk diet teman-teman, ini Selimunti juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita gitu. Oh jadi teman-teman tadi udah dijelaskan sama Mbak Faras ya kalau produk Selimunti ini sudah ada izin PIRT-nya, artinya produk ini aman. Terus bisa dijelaskan Mbak untuk Selimunti ini kandungan dan manfaatnya itu apa aja Mbak? Jadi teman-teman, untuk produk Selimunti ini memiliki 3 kandungan bahan herbal. Yang pertama adalah Cassia angustifolia atau daun jati Cina. Yang kedua adalah Camellia sinensis yaitu teh hijau. Dan yang ketiga adalah Stevia rebaudiana atau daun stevia. Nah, jadi begini Mbak Vita, kalau yang pertama terkait daun jati Cina itu memang secara ilmiah penelitiannya juga sudah banyak bahwa salah satu komponen dari daun jati Cina adalah beta sterol, di mana sterol ini nanti yang akan mengikat lemak pada saat kita makan, kemudian lemak itu diikat dan dibuang bersama pada saat kita BAB. Kemudian yang kedua adalah teh hijau. Kalau teh hijau itu kandungan utamanya terkait dengan diet ini adalah katekin, di mana katekin ini memang sudah terbukti banyak juga penelitiannya untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Kemudian kalau si daun stevia ini, jadi sebenarnya formula yang kita buat di daun stevia ini adalah sebagai bahan tambahan supaya tehnya itu terasa lebih manis. Walaupun daun stevia ini juga memiliki indikasi lain, yaitu dia dapat mengontrol kadar gula darah. Namun sejumlah dosis yang kita tambahkan di sini itu tidak cukup kuat dalam menurunkan kadar gula darah, hanya sebagai bahan tambahan. Kemudian selain itu juga di daun teh hijau dia juga mengandung antioksidan yang bisa untuk meningkatkan imunitas dan juga memelihara kesehatan tubuh. Seperti itu Mbak Vita. Oh, cukup banyak ya manfaatnya ya. Selain untuk diet juga untuk menjaga daya tahan tubuh, imunitas tubuh seperti itu ya Mbak ya. Kalau untuk ini Mbak, Selimunti sendiri itu boleh dipakai untuk dari umur berapa? Ada indikasi khusus enggak atau kontraindikasi untuk penderita hipertensi, diabetes, yang memiliki overweight dan sejenisnya? Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang mau konsumsi Selimunti ini, hampir semua kalangan bisa masuk sih, kecuali yang pertama adalah anak-anak di bawah 10 tahun karena belum terjamin keamanannya untuk anak-anak di bawah 10 tahun. Kemudian untuk ibu hamil dan menyusui, mohon maaf beberapa kali kita lakukan searching evidence base, memang komposisi ini belum bisa digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian kalau untuk penderita hipertensi seperti itu tadi ya Mbak Vita, itu masih terkategori aman dengan catatan obat hipertensinya juga tetap rutin dikonsumsi ya teman-teman, dan diberikan jarak minimal 2 jam dengan penggunaan tehnya. Nah, nanti di sini kami berikan link untuk teman-teman yang mungkin atau ibu-ibu di sana yang punya penyakit khusus tapi kok badannya itu berlebih dan pengen diet, sebaiknya sebelum membeli kami sarankan untuk konsultasi dulu. Nanti ada sekitar 3 atau 4 apoteker yang akan siap menjawab apakah produk ini layak dikonsumsi oleh ibu-ibu dengan mungkin penyakit penyerta khusus atau tidak gitu. Jadi kami benar-benar memastikan bahwa ketika produk itu sampai ke konsumen, artinya penerima atau konsumennya memang layak untuk menggunakan gitu. Jadi tidak perlu khawatir dan akan dipantau langsung oleh apoteker karena di sini foundernya semua adalah apoteker. Oh begitu. Bagus sekali ya Mbak ya produknya. Jadi ada layanan konsultasi apoteker juga nih. Jadi beli tidak sekedar beli saja. Jadi untuk apakah saya aman menggunakan produk ini,
dengan keluhan ini bisa ditanyakan ke layanan konsultasi apoteker gitu ya. Nanti akan kita cantumkan nomor konsultasi apoteker di bawah. Kemudian juga di produknya juga sudah dicantumkan untuk layanan konsultasi by WA ya Mbak ya. Iya. Selanjutnya nih Mbak, untuk penggunaan dari Selimunti sendiri itu seperti apa Mbak? Jadi teman-teman, aturan umum penggunaan Selimunti yaitu 1-2 bag teh dalam satu hari. Jadi bisa pagi hari setelah sarapan dan malam hari setelah makan malam atau sebelum tidur. Namun bisa juga disesuaikan dengan kondisi pasien. Artinya dalam hal ini, misalkan dengan 1 kali penggunaan itu sudah cukup ya 1 kali aja, atau mungkin ketika pasien ingin menggunakan 2 setelah nanti konseling ternyata tidak bisa 2 kali, karena nanti ketika dikonsumsi 2 kali akan berbenturan dengan obat-obat yang dikonsumsi oleh pasien gitu. Jadi standar umumnya adalah 1-2 kali, namun nanti bisa disesuaikan dengan hasil konseling bersama apoteker. Oh gitu, oke. Untuk produk Selimunti sendiri itu ada efek sampingnya nggak Mbak? Misalnya kalau kita tahu nih di beberapa produk-produk diet itu kan ada yang efek sampingnya diare dan sejenisnya. Untuk dari produk Selimunti ini apakah ada efek samping yang mengarah ke sana atau tidak? Oke, nah jadi teman-teman, untuk produk Selimunti ini karena salah satu kandungannya adalah daun jati Cina yang dia juga memiliki indikasi sebagai laksansia atau pencahar. Jadi ketika teman-teman menggunakan teh ini untuk diet, pasti teman-teman akan merasa BAB-nya lancar. Tapi tidak perlu khawatir karena tidak termasuk dalam kategori diare Mbak Vita. Artinya sehari itu tidak mungkin BAB sampai 3-4 kali, enggak. Tapi biasanya untuk beberapa orang yang sudah menggunakan, sehari sekali jadi lancar BAB-nya. Artinya di sini adalah lancar tapi tidak menimbulkan diare yang berkepanjangan seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, akan tetap memberikan kenyamanan bagi konsumennya. Wah, oke, begitu ya. Cukup jelas penjelasan produknya ya. Nanti kalau misalnya dalam sesi berakhir ini teman-teman perlu ditanyakan, boleh komen di bawah atau boleh langsung WA ke layanan konsultasi apoteker yang sudah disediakan dari Herba Rumah. Begitu ya Mbak. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan produknya itu ada di online store, offline store, ada di mana aja Mbak? Ya, jadi saya informasikan dulu ya, untuk produk Selimunti ini bisa didapatkan di beberapa apotik. Nanti link apotiknya akan kami tampilkan di sini, apotik-apotik apa saja yang sudah memiliki produknya. Ada Apotik Gowo, Apotik Karangkajen, Apotik Vita Farma, Apotik Sehatmu, dan juga Apotik UAD 2 yang di area Yogyakarta. Nah, selain dari apotik, nanti teman-teman juga bisa mendapatkan dari Shopee. Nanti kita tayangkan link Shopee-nya, atau boleh WA langsung di nomor 0856 4715 4091 gitu. Ya, sudah cukup jelas sepertinya penjelasan dari Mbak Faras tentang pentingnya menjaga berat badan untuk tetap ideal, kemudian produk yang direkomendasikan beserta dengan penjelasan produknya, sampai teman-teman bila menginginkan atau mencoba berminat untuk produknya bisa juga didapat di beberapa apotik dan juga online store-nya juga ada di Shopee. Oke, baik. Statement ini yang terakhir, ada informasi apa lagi yang bisa disampaikan ke teman-teman Mbak? Ya, teman-teman juga nggak perlu khawatir. Jadi 1 box teh Selimunti ini di dalamnya ada sekitar 20 bag teh. Kalau dihitung teman-teman pakai sehari 2 kali, artinya 1 box ini akan habis untuk 10 hari. Nah, kita para apoteker pemilik produk Selimunti ini juga berkomitmen untuk terus memberikan solusi dan evaluasi terapi. Artinya kami pasti akan selalu memfollow up ketika teman-teman sudah 10 hari menggunakan. Nanti akan ada layanan konseling gitu, apakah ada masalah terkait penggunaannya atau ada hal-hal lain yang ingin dikonsultasikan, sehingga kami para apoteker benar-benar menjamin bahwa pasien merasakan aman, nyaman, dan berkhasiat dari konsumsi produk Selimunti ini gitu. Cuma di Selimunti ya yang kita ada konselingnya gitu. Ya, bagus banget
bagus banget produknya ya teman-teman ya. Ada layanan konselingnya, jadi selalu terpantau di belakang layar, selalu terpantau penggunaan produknya. Jadi diharapkan sebelum dan sesudah itu ada efek optimal gitu ya. Jadi tujuan produknya rilis ini juga tercapai gitu ya Mbak ya. Oke, baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya Mbak Faras ya. Untuk yang terakhir nih Mbak, apa kata-kata biar klik ingat sama Selimunti nih, apa ada tagline tertentu nggak Mbak? Ya, jadi jargonnya Selimunti adalah Selimunti selalu di hati. Oke, boleh bareng sama saya Mbak? Oke. 1, 2, 3. Selimunti selalu di hati. Nanti gini ya Mbak. Ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kemudian terima kasih untuk Mbak Farah sudah meluangkan waktunya. Dengan senang hati Mbak Vita. Jangan lupa untuk menonton video bisik-bisik episode berikutnya. Saya Vita bersama Mbak Farah pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata ucap dan perbuatan karena kita juga masih sama-sama belajar ya Mbak. Bye-bye. Assalamualaikum.